Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik, mari kita segera buka Alkitab kita. Kita akan melihat firman Tuhan bersama pada hari ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20, kita akan lihat di ayat pertama. Ayat pertama. Injil Yohanes pasal 20 ayat pertama, firman Tuhan. Baik, bersama kita baca dua ayat. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk. Baik, pagi ini di ayat yang baru saja kita baca mengisahkan mengenai kebangkitan Yesus, ya, hari kebangkitan Yesus, di mana dikatakan di situ pada hari pertama minggu itu, hari pertama minggu itu. Jadi maksudnya ayat ini adalah kalau kita hari minggu itu, ya hari ke-7 untuk kalender Israel. Hari Minggu itu adalah hari pertama. Jadi Sabtu itu adalah hari ke-7, hari Sabat. Nah, pada hari pertama yaitu hari Minggu itulah Maria Magdalena pergi ke kubur dan mendapati batu telah diambil dari kubur. Maksudnya batu itu sudah bergeser, ya, tidak menutupi lagi pintu kubur itu. Nah, apa yang kita mau lihat pada pagi ini bukan mengenai kebangkitan Yesus atau mengenai kubur yang kosong, ya. Tapi yang kita mau lihat pagi ini, saya mau berbicara tentang satu nama di sini, yaitu Maria Magdalena. Ya, nama ini yang kita akan pelajari bersama pagi ini, Maria Magdalena. Nah, kalau kita lihat di ayat ini, dialah yang pertama melihat kubur Yesus terbuka, ya, kubur Yesus terbuka, dan dialah orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus. Nah, jadi saya katakan wanita ini luar biasa, ya, wanita ini luar biasa, sehingga nanti kita mau melihat siapa wanita ini, ya, apa murid-murid yang 12 orang, ya, sudah tidak termasuk Yudas, karena Yudas sudah menjadi tinggallah 11 murid. Kenapa? Dari 11 murid yang tinggal ini, mereka inilah siang malam bersama dengan Yesus. Kemana dan di mana, ya, istilahnya suka duka, saat di padang gurun, saat dimanapun, di desa, di kota, ya, dalam keadaan apapun, 11 murid ini selalu bersama-sama dengan Yesus. Tapi bukan di antara mereka yang 11 ini yang pertama-tama melihat kebangkitan Yesus, ya. Nah, justru Maria Magdalena ini, itu yang saya katakan kita ingin melihat siapa wanita ini yang luar biasa, yang Tuhan pakai untuk melihat kebangkitan Yesus, ya, melihat kubur Yesus. Dia yang pertama. Nah, baik, dikatakan dalam ayat ini dia pergi ke kubur dan mendapati kubur itu kosong. Baik, yang pertama kita mau lihat dulu, ya, di dalam Matius pasal 27, ya, Matius pasal 27, dan kita lihat bersama Matius pasal 27. Matius pasal 27, kita akan lihat di sana di ayatnya yang ke-56, tapi kita akan baca dari ayat 55. Ayat 55, dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh
yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, ibu anak-anak Zebedeus. Dalam ayat ini dikatakan di situ ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Siapa perempuan-perempuan ini? Ini Matius pasal 27 berbicara penyaliban Yesus. Nah, wanita-wanita ini melihat, ya, dikatakan di situ ada banyak perempuan yang melihat dari jauh, melihat penyaliban Yesus. Itu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Jadi wanita-wanita ini rupanya ikut Yesus. Mereka turut bersama melayani Yesus. Nah, di antara di situ dikatakan Maria Magdalena. Jadi yang pertama, nama Maria ini disebut dalam senarai wanita yang mengikut Yesus atau melayani Yesus. Ya. Namanya disebut dalam senarai wanita yang mengikut Yesus. Jadi Maria Magdalena ini yang pertama kita kenal, dia adalah pengikut Yesus. Ya. Dia adalah pengikut Yesus yang setia, yang melayani Yesus. Dari Galilea dia ikut ke Yerusalem, berangkat bersama-sama. Ya, hari itu mereka tidak tahu kalau di Yerusalem nanti Yesus ditangkap, kemudian disesah, dan Yesus disalibkan. Mereka ikut Yesus bersama-sama ke Yerusalem. Dan mereka tidak menyangka kalau hari itu merupakan hari di mana terjadi kesesakan Allah yang sangat memilukan. Yang saya katakan secara manusia mereka tidak bisa menerima Yesus disalibkan. Mengapa Yesus disalibkan? Dan di dalam pasal 27 ini mereka melihat di depan mata mereka sendiri guru yang mereka ikuti dari Galilea, guru yang mereka setia melayani Dia, yang banyak mengajar dan menyatakan banyak mujizat. Sekarang di depan mata mereka melihat dari jauh Yesus tergantung di atas kayu salib. Ya, Yesus sedang tergantung di atas kayu salib. Jadi dengan kata lain, hal yang membuat mereka sangat kaget melihat kenapa ya hal ini terjadi. Nah, jadi yang pertama, nama Maria Magdalena ini disebutkan. Jadi dia tersenarai sebagai seorang yang mengikut Yesus atau pengikut Yesus dan melayani Yesus. Ya, melayani Yesus. Yang kedua kita melihat yaitu di dalam Lukas pada pasalnya yang Lukas pasal 23. Lukas pasal yang ke-23. Mari kita lihat Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-49. Ayat yang ke-49. Ya. Sama saja bagian ini ya. Dengan ayat Matius 27 tadi. Ya. Lukas 23 ayat 49, semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya. Kalau dalam Matius tadi itu senarai wanita-wanita yang mengikuti Yesus, dikatakan ada banyak wanita atau ada banyak perempuan yang melihat penyaliban Yesus. Lalu di dalam ayat yang berikutnya disenaraikan salah satu dari sekian banyak wanita yang mengikuti Yesus itu adalah Maria Magdalena. Nah, dalam Lukas yang ke-23 ini dikatakan semua orang yang mengenal Yesus. Ya, ini yang menarik. Semua orang yang mengenal Yesus. Ya, semua orang yang mengenal Yesus. Jadi berarti termasuk Maria Magdalena di sini. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat. Dari dekat.
Ya, mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh, dan ya dikatakan situ berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Ya. Nah, ini yang luar biasa ayat 29. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat. Mengenal Yesus dari dekat. Tapi kedudukan mereka, ya dikatakan di situ berdiri jauh-jauh dan melihat, ya melihat semuanya itu, ya dan melihat semuanya itu. Jadi mereka ini termasuk Maria Magdalena adalah orang yang mengenal Yesus dari dekat, karena selalu bersama Yesus, selalu melayani Yesus. Mereka mengenal dari dekat. Jadi yang kedua di situ adalah mengenal Yesus dari dekat. Jadi Maria ini adalah seorang yang mengenal Yesus dari dekat. Nah, berbicara mengenal ini berarti saya katakan bukan kenal yang biasa. Ya, itu sebabnya saya katakan bahwa Maria ini berbeda dengan yang lain yang sekian banyak yang ikut Yesus. Kenapa cuma dia sendiri saja yang melihat kebangkitan Yesus? Dialah yang membawa berita pulang kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, aku telah melihat Yesus. Nah, murid-murid tidak percaya, mereka tidak percaya. Ya mungkin pikiran mereka begini, kalau Yesus bangkit kenapa cuma kau yang melihat dia? Kenapa cuma engkau yang Yesus menampakkan diri kepadamu? Kenapa tidak kepada kami? Ya, bisa saja pikiran mereka dan berkata begini, kami yang dipilih ini 11 orang, siang malam bersama dengan dia. Kenapa tidak dia perlihatkan diri kepada kami? Kenapa kepadamu dia perlihatkan? Sehingga murid-murid itu tidak percaya ketika Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Nah, persoalannya apa? Nih, yang kedua di sini, yaitu apa? Dikatakan di sana, ya kalau yang pertama dia masuk senarai, ya senarai pengikut Yesus, ya senarai pengikut Yesus. Yang kedua, dia mengenal dari dekat. Nah, mengenal dari dekat. Ini yang saya mau katakan membedakan, ya membedakan Maria dengan yang lain, pengikut-pengikut Yesus yang lain. Nah, memang di bagian lain dikatakan bukan cuma Maria yang pergi ke kubur. Nanti di Injil Yohanes itu diceritakan Maria pergi ke kubur seperti ayat kita tadi dalam Yohanes pasal 20. Nama Maria saja yang disebut di situ. Tapi di Injil lain disebut ada beberapa wanita yang pergi ke kubur. Tapi wanita-wanita ini tidak dikatakan melihat Yesus. Ya, hanya Maria Magdalena. Nah, ini yang saya mau katakan bahwa inilah yang membedakan Maria dengan murid-murid yang lain, ya yang dikatakan tadi dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk murid-murid 11 orang dan murid-murid yang lain, wanita yang setia mengikut Yesus dari Galilea. Karena bukan cuma Maria mengikut Yesus, ada beberapa wanita lain yang mengikut Yesus. Ya, saya katakan ya pada waktu kebangkitan Yesus itu setidak-tidaknya supaya karena ada Injil yang karena ada firman yang berkata 2-3 saksi, maka sesuatu itu dibenarkan. Ya, jadi dua. Ini Maria pergi ke sana sendiri saja. Ya, sehingga ketika dia pulang murid-murid tidak bisa terima. Nah, memang di Injil Yohanes juga katakan bahwa Yohanes dan Petrus pergi ke kubur dan mereka melihat sendiri bahwa kubur itu kosong, lalu mereka pulang. Mereka tidak melihat kebangkitan Yesus. Tapi Maria yang tinggal di situ, dialah yang melihat kebangkitan Yesus. Nah, berbicara tentang mengenal Yesus di sini, kalau kita melihat kenapa ya kalau kita melihat di bagian lain pada waktu wanita-wanita ini pergi ke kubur, terutama Maria Magdalena, murid-murid lain tinggal di tempat di mana mereka berkumpul. Mereka dalam situasi berduka cita, ya, mereka sangat berduka. Padahal, ya saya katakan padahal kepada mereka ini Yesus sudah 4 kali beritahu
Anak manusia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa, akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu sampai Petrus pada waktu pertama kali dengar itu tidak bisa terima. Lalu Yesus berkata kepada dia, "Nyala iblis, karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Nah, buktinya ketika pertama dia ditegur, di situ nyala iblis. Kedua mereka diam, ketiga, keempat, 4 kali Yesus beritahu tentang penderitaannya, mereka diam sudah. Tapi sebagai buktinya, ketika mereka melihat Yesus tergantung di atas kayu salib, bahkan mati, ya, ada firman Tuhan berkata, Pilatus sendiri pun heran mendengar setelah berita datang beritahu bahwa Yesus itu mati. Dia jadi heran, ya, Yesus mati. Jadi murid-murid yang selama ini mengikut Yesus dengan mengenal dia, dikatakan di dalam Injil Lukas 23, mengenal dari dekat, ya, mengenal Yesus dari dekat. Nah, ternyata kepada mereka Yesus sudah beritahu 4 kali bahwa Yesus akan mati dan akan bangkit. Pada hari kebangkitannya pun Maria datang beritahu, mereka tidak percaya. Ya, mereka tidak bisa terima. Mereka dalam suasana berduka. Kenapa? Nah, ternyata bahwa murid-murid ini rupanya masing-masing mengikut Yesus, masing-masing punya masing-masing punya tujuan. Mengikut Yesus ada yang mereka mau jadikan Yesus raja dan sebagainya, ya. Jadi mereka mengikut Yesus dengan motif tersendiri, jadi sehingga mereka dikelabui dengan perasaan mereka. Nah, berbeda dengan Maria ini. Maria ini memiliki cinta yang sangat dalam kepada Yesus, sangat mengasihi Yesus. Nanti kita akan lihat latar belakang kenapa dia begitu mengasihi Yesus, ya, begitu mencintai. Bayangkan, seharusnya laki-laki ikut ke kubur, pagi-pagi buta mereka pergi ke kubur, Maria pergi. Sementara murid-murid laki-laki tinggal lagi dalam keadaan berduka, tapi Maria pergi ke kubur pagi ini. Pagi-pagi hari masih gelap dia pergi ke sana dengan tidak ada rasa takut. Kenapa? Rasa takut itu sudah ditutupi dengan rasa cinta kepada Yesus. Jadi bukan cuma pada waktu Yesus hidup ada di tengah-tengah mereka dia begitu mengasihi Yesus, tapi sampai pada hari Yesus dalam kubur pun Maria pergi ke kubur itu, menjenguk kubur itu, ya. Jadi kita lihat yang kedua di sini, bedanya Maria ini dengan murid-murid yang lain atau semua orang yang mengenal Yesus dari dekat. Jadi cara pengenalan Maria kepada Yesus itu luar biasa. Dia mengenal, saya mau katakan bukan seperti murid yang lain mengenal dari dekat hanya karena kebiasaan bersama dengan Yesus. Padahal untuk 11 murid ini kepada mereka pengajaran begitu banyak. Mereka melihat banyak mujizat, beda dengan wanita. Yang tidak saya katakan ketika Yesus tidak semua tempat mereka pergi bersama, ya. Tetapi kepada 11 murid laki-laki ini mereka mendengar dan melihat begitu banyak mujizat yang Yesus lakukan. Tapi ketika Yesus mati mereka berkabung, beda dengan Maria. Ya, dia mengalahkan dukanya itu dan pergi ke kubur karena begitu dalamnya cinta Maria kepada Yesus. Ya, jadi ini membedakan cara pengenalan yang dikatakan mengenal Yesus dari dekat. Ya, Maria dengan murid-murid yang lain. Ya, jadi yang laki-laki saja sepertinya kalau kita lihat tidak kuat. Dan mereka dipenuhi dengan pikiran mereka, kenapa Yesus mati? Ya, karena mereka masing-masing punya tujuan. Mereka mau jadikan dia raja dan sebagainya. Nah, hari itu mereka sangat kecewa kenapa dia mati. Tapi Maria tidak memikirkan itu semua. Rasa cinta kepada Yesus begitu kuat. Yesus sudah dalam kubur, dia pergi ke kubur. Nah, yang ketiga kita lihat itu dalam Matius pasal yang ke-27 kembali, ya. Matius 27 di ayat yang ke-61. Mari kita lihat ayat yang ke-61.
Ayat 61 kita baca saja dari ayat 59. Ya, ayat 61 tapi kita baca ayat 69. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ayat 61 perhatikan di sana. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Nah, yang ketiga, Maria Magdalena ini, ya, walaupun di ayat 61 katakan tidak sendirinya Maria tinggal di situ. Dia bersama dengan Maria yang lain. Jadi ada yang menemani dia. Nah, dikatakan di situ Yusuf, ya, salah satu murid Yesus, orang yang terpengaruh di situ, ya, bernama Yusuf, ya, pergi mengambil mayat Yesus. Dia mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Kemudian setelah mereka mengapani, lalu mayat Yesus dibaringkan di dalam kubur yang baru yang digalinya. Jadi kubur ini adalah milik Yusuf Arimatea, di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar itu, sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Jadi selesai tugas Yusuf Arimatea ini mengapani, mengambil mayat Yesus dari atas kayu salib, lalu membersihkan dan merempah-rempahi, kemudian mengapani dengan kain lenan, ya, putih bersih, lalu dimasukkan ke dalam kubur, kemudian menggulingkan batu. Yusuf berpikir, tugasku selesai, pulanglah dia. Tapi beda dengan Maria Magdalena, dengan Maria yang lain. Dikatakan di situ apa? Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Masih tinggal. Nah, untuk bagian yang ketiga ini, ya, yaitu tinggal dikubur di depan kubur Yesus. Tinggal dikubur di depan kubur Yesus. Jadi mereka masih tinggal lagi. Walaupun Yusuf sudah pulang, selesai tugasnya, dia pulang, tapi murid yang bernama Maria Magdalena dan Maria yang lain masih duduk di depan kubur. Kenapa mereka duduk? Sepertinya hari itu mereka tidak percaya, karena pagi, ya, Yesus diadili, sudah semalaman Yesus diadili, sisa pagi itu. Kemudian dia dibawa ke atas kayu salib, digantungkan, kemudian mati, lalu diturunkan jam 6, dimasukkan ke dalam kubur. Jadi begitu cepat waktu berlalu, begitu cepat waktu berjalan. Baru saja kemarinnya mereka bersama-sama Yesus berjalan dari Galilea ke Yerusalem. Saat ini mereka duduk di depan pintu kubur. Kok bisa ya? Dia yang mengusir setan, dia yang menyembuhkan, dia yang masing-masing dengan pemikiran mereka. Baru kemarin kita berangkat sama-sama, baru beberapa hari yang lalu kita berangkat dari Galilea. Hari ini mata kita melihat pada kubur yang ditutup dengan batu yang besar. Dia sudah tidak ada, dia sudah mati. Inilah pikiran-pikiran wanita Maria yang lain. Pikiran mereka, kok bisa? Kenapa ya Yesus mati? Jadi mereka dikelabui penuh dengan kesedihan, penuh dengan pertanyaan. Itu sebabnya membuat mereka masih mau duduk di pintu kubur itu. Duduk, padahal Yusuf Arimatea sudah pulang. Yusuf juga salah satu murid, dia sudah pulang. Tapi kenapa wanita-wanita ini dia tidak berkata, Pak Yusuf tolong tinggal temani kami, kan kami wanita di depan kubur ini. Enggak, Yusuf pulang. Tapi wanita-wanita ini masih tunggu di depan kubur. Banyak yang bermain di pemikiran mereka. Aduh, baru kemarin kita berangkat sama-sama. Begitu banyaknya mujizat dia lakukan. Pelayanannya luar biasa, sangat menghibur, memberkati.
yang di depan mata kita adalah sebuah batu besar yang menutupi pintu kubur, di mana di balik batu yang besar ini ada mayat yang bernama Yesus, ada tubuh yang kaku bernama Yesus. Dialah yang berjalan di depan kami, berjalan bersama kami dari Galilea hari ini di depan kubur. Ini menjadi perenungan mereka saat itu dan duduk, dan mereka, saya katakan tentu mereka sedih, sangat sedih sekali. Saya katakan Maria Magdalena di sini lagi, dia duduk dan merenungkan bahwa di dalam kubur ini adalah juru selamat. Kenapa? Sebab poin kedua tadi, dia mengenal seperti murid-murid yang lain mengenal dari dekat, mengenal Yesus dari dekat. Tapi cara pengenalan Maria ini luar biasa. Ya, nah, duduk di sana merenungkan. Yang keempat kita melihat, yang keempat. Kita kembali ke Lukas pasal yang ke-23. Kembali kepada Lukas pasal 23 pada ayatnya yang ke-27. Lukas 23 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-30. Tapi kita akan perhatikan nanti di ayat yang ke-28. Ya. Lukas pasal 23. Ya, Lukas pasal 23. Ya, Lukas pasal 23. Ya, Lukas pasal 23 ayat yang ke-27, firman Tuhan. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan, ya, dikatakan sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Ayat 28, Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya, ya, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami." Nah, mari perhatikan di sini, khususnya di ayat yang ke-28, di mana dikatakan di situ Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ayat 27, sejumlah besar orang mengikuti dia. Jadi ada banyak kerumunan orang banyak. Dia mengiringi penyaliban Yesus yang sedang memikul salib menuju ke Golgota. Begitu banyaknya orang, ya, dikatakan itu kerumunan orang yang mengikuti Yesus. Nah, di antara begitu banyak orang yang mengikuti, menyaksikan Yesus sedang memikul salib ini, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Nah, ternyata yang menangisi dan meratapi dia itu adalah murid-muridnya, termasuk Maria Magdalena. Ya, jadi poin yang keempat ini, mereka menangisi penderitaan Yesus. Jadi Maria ini melihat, ya, melihat sendiri bagaimana penderitaan Yesus. Jadi dari sejak semalam bersama murid-murid ditangkap di Taman Getsemani, lalu dari pagi itu mereka tidak dapat melihat Yesus sampai waktu diadili sekali, dikeluarkan. Pilatus membawa dia keluar dengan mahkota berduri, cambukan, kemudian dia memikul salib. Di situ baru mereka melihat, ya, keberadaan Yesus, dan melihat keberadaan Yesus yang penuh dengan darah, ya, muka yang
dipentung dengan bulu. Begitu yang mereka saksikan bahwa Yesus mengalami penderitaan yang begitu berat sekali. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-27, mereka ini menangisi dan meratapi dia. Mereka menangisi dan meratapi dia. Tetapi ketika mereka menangisi Yesus karena melihat keberadaan Yesus, Yesus malah berkata begini, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Jangan tangisi aku." Nah, ungkapan ini seperti ada sesuatu yang Tuhan sampaikan di balik ini. Walaupun begitu singkat, tapi sempat dia beritahukan. Ya, dia katakan begini, jangan, yang sangat penting di sini setelah dia melihat bagaimana wanita ini bukan setakat menangis. Kalau menangis kan dengan alinangan air mata, bisa saja dengan suara, tapi kata firman Tuhan, meratapi. Biasanya kata ratapan ini, meratapi ini orang yang saya katakan meninggal. Ya, jadi mereka meratapi. Jadi kesedihan yang begitu dalam. Mereka menangis dan meratapi dia. Ya. Lalu Yesus berpaling dan berkata begini. Ya, dalam ayat 28, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah menangisi aku, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Ya, di bagian ini surah Yesus berkata begini, jangan tangisi aku, karena aku melakukan ini, aku menggenapi firman Allah. Untuk inilah aku lahir, untuk inilah aku datang, dan inilah misi. Ini yang harus aku lakukan. Untuk kamu, bukan untuk dirinya. Dia lakukan untuk orang yang percaya kepada dan semua orang. Dia harus mengalami penderitaan ini. Dia harus mati. Nah, seperti begini, ya. Ungkapan Yesus di ayat yang ke-28. Jangan tangisi aku, tapi tangisi dirimu. Kenapa? Ini yang luar biasa. Jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Di ayat yang ke-29, sebab, nah, Tuhan nyatakan, masih sempat di tengah memikul salib itu, dia lewat dengan memikul salib, lalu melihat wanita-wanita yang menangisi dia, meratapi dia. Dia sempat berkata kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem," memberikan penghiburan. Dia melihat bahwa kesedihan mereka amat dalam, melihat diri Yesus yang penuh dengan penderitaan itu. Dia lihat mereka bukan menangis biasa, ya, menangis yang biasa itu cuma linangan air mata, sedih kemudian disekam. Ini enggak, kata di situ meratapi. Nah, meratapi itu kan satu kesedihan yang amat dalam. Dan bukan cuma air mata mengalir, tapi ada kata-kata yang keluar, erangan begitu. Mereka menangis. Dan melihat itu, Yesus beri penghiburan kepada mereka. Lihat, ungkapan penghiburan Yesus sampaikan kepada mereka, "Hai putri-putri Yerusalem." Wow. Hai putri-putri Yerusalem. Ya, putri itu anak raja, ya, anak raja. Nah, yang menangis ini, saya mau katakan, yang menangis ini adalah mereka yang mengikut dia, mereka yang setia melayani dia, yang percaya kepadanya. Kepada mereka yang menangis ini dia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem." Putri itu ungkapan daripada, ya, sebutan daripada anak raja. Kenapa? Yesus akan datang sebagai raja. Ya, sebagai raja. Dan yang di depannya yang menangisi dia sebut mereka putri-putri Yerusalem. Satu ungkapan penghiburan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dia berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku. Jangan tangisi aku." Artinya, untuk itulah aku datang. Untuk itulah aku lahir.
Firman itu harus digenapi. Ungkapan yang dikatakan terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Itu aku harus datang menggenapinya. Kutuk yang harus ditanggung semua manusia, yang semua manusia itu harus bertanggung jawab, harus naik di atas kayu salib untuk mengalami kutuk itu. Sekarang Yesus ganti. Dia yang tanggung dan dia naik di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa sekarang menanggung kutuk itu. Ditanggungkan semua kepada dirinya. Maka dia berkata, jangan tangisi aku. Untuk itu aku datang. Untuk menanggung kutuk kamu. Nanti di atas kayu salib. Setelah itu baru dia berkata apa? Sebelum menghembuskan napas. Kata terakhirnya, sudah selesai. Segala kutuk, nubuatan, itu sudah digenapi di atas kayu salib. Dosa sudah digenapi. Penderitaan sudah digenapi. Maka dia berkata begini, jangan tangisi aku. Tapi tangisilah diri dan anak-anak. Hai putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tapi tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Baru ayat 29 dia berkata begini, sebab lihat akan tiba masanya orang berkata. Artinya, sebab lihat akan tiba masanya. Artinya ini belum terjadi saat Yesus sampaikan itu. Akan datang waktunya, akan tiba masanya. Orang berkata, berbahagialah perempuan mandu dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan, yang susunya tidak pernah menyusui. Kenapa? Ya, kalau kita pelajari di dalam firman Tuhan, beberapa wanita itu dalam Alkitab, wanita-wanita yang terkenal seperti Sarah, seperti Ribka, Rahel, ini pertama. Sarah istri Abraham, Ribka istri Ishak, Rahel istri daripada Yakub. 3 wanita ini dengan 3 dari tokoh Alkitab, suami mereka orang yang terkenal, Abraham, Ishak, Yakub. 3 alami wanita-wanita yang dicintai. Abraham sangat mencintai Sarah, Ishak sangat mencintai Ribka, dan Yakub sangat mencintai Rahel. 3 wanita ini alami hal yang sama. Sarah umur sudah tua, baru mengandung dan melahirkan Ishak. Begitu juga dengan Ribka. Rahel lagi, sampai mendesak kepada Yakub, berikan aku anak. Yakub marah, aku ke Tuhan. Sampai Yakub marah. Jadi 3 wanita ini pernah mengalami yang namanya mandul. Tapi kemudian kandungan mereka dibuka. Dibuka dan mereka melahirkan anak. Dan kita melihat juga cerita yang begitu hebat, yaitu di dalam Samuel, Hana. Di mana mandunya Penina selalu menghina dia. Hana kandungannya ditutup. Setiap kali pergi ke Silo berdoa, dia minta anak. Kenapa? Dengan tangisannya itu lahirlah Samuel. Sesudah Samuel diserahkan di dalam rumah Tuhan, lahirlah adik-adik Samuel. Dia menjadi wanita, kandungannya terus. Setelah melahirkan Samuel, lahirlah anak-anak berikutnya. Jadi kalau kita pelajari, wanita yang mandul itu suatu aib. Satu aib bagi orang-orang Yahudi, orang Israel. Satu aib karena kandungannya tertutup. Tetapi justru Yesus berkata di sini, berbahagialah perempuan yang mandul. Artinya tidak merasakan penderitaan yang dialami wanita. Bagaimana melahirkan anak? Bagaimana menanggung membawa bayi dalam kandungan selama 9 bulan. Bayangkan wanita yang mengandung itu tidur tidak selesai.
mau tidur ke samping dijaga, ke kanan dijaga, ya pokoknya jangan juga semua kan menjadi begitu berat, ya. Seorang wanita yang mengandung. Nah ini diceritakan bahwa berbahagialah perempuan mandul. Nah, di sana ditambah lagi yang rahimnya tidak pernah melahirkan. Padahal kalau kita lihat dalam Alkitab, Sarah sampai melakukan kesalahan dengan memberikan Hagar, lahirlah Ismail keturunan daging. Padahal Allah sudah berjanji bahwa dari keturunan mula Abraham dari Sarah itu akan lahir seorang anak. Ini yang keturunan ilahi, yang maksud saya ini yang dijanjikan Allah. Begitu juga dengan Ribka dan Rahel. Jadi mereka mendesak untuk bisa punya anak. Tapi kepada wanita-wanita Yerusalem ketika dia memikul salib, dia berkata, berbahagialah, akan datang waktunya, ya, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul, rahimnya tidak pernah melahirkan, yang susunya tidak pernah menyusui. Padahal saya katakan tadi itu satu aib kalau seorang wanita tidak melahirkan anak. Tetapi kemudian dia berkata, kenapa? Orang akan berkata nanti, berbahagialah perempuan yang mandul, yang tidak pernah menyusui, yang rahimnya tidak pernah melahirkan. Ayat 30. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Nah, berarti akan ada masa kesesakan tiba. Akan ada kesesakan. Orang akan berkata kepada gunung-gunung, timbuni kami, runtuhilah kami. Kepada bukit-bukit dia berkata, timbunilah kami, minta mati. Orang-orang ini semua minta mati. Sambil membawa anak-anak mereka. Mereka ketakutan dan minta gunung-gunung runtuh menimpa mereka, bukit-bukit menimbuni mereka supaya mereka mati. Ya. Jadi mana mau pikirkan anak-anaknya, mana mau pikirkan dirinya. Makanya Yesus berkata, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Nanti akan datang waktunya orang akan berkata, berbahagialah wanita yang tidak, ya, wanita yang mandul, yang rahimnya tidak pernah melahirkan, susu yang tidak pernah menyusui. Jadi berbahagia wanita itu karena dia tidak memikirkan siapa lagi, yang dia pikirkan adalah dirinya sendiri. Bagaimana dia menyelamatkan dirinya. Tapi wanita yang punya anak, apalagi kalau sudah lebih 2, 3, 6, waduh, bagaimana mau pikirkan. Selama COVID-19 ini banyak hal yang kita dengar. Ada yang ibu, ada yang suami sampai membuang anaknya ke sungai. Ya, bingung. Mau kasih makan apa? Ya, memberikan apa di tengah penderitaan COVID-19 atau virus corona ini? Lalu mereka buang anak mereka ke sungai. Nah, itu baru itu. Belum lagi apa yang Yesus katakan nanti. Sebab ini sudah tertulis. Orang akan masuk ke celah-celah gunung, masuk ke dalam gua-gua dan berkata, gunung batu, runtuhlah, timbuni kami, artinya minta mati. Kepada bukit-bukit dan mereka berkata, timbunilah kami, itu minta mati. Kalau kita lihat dalam kitab Wahyu berkata akan ada nanti masanya 5 bulan tidak ada kematian. Orang yang minum racun, orang yang bunuh diri tak mati-mati tapi menderita. Nah, inilah Yesus katakan, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Artinya bahwa anak-anakmu itu mengenal Yesus lebih dekat. Ya, buktinya kita melihat tadi dalam poin yang kedua bahwa semua orang yang mengenal Yesus dari dekat. Tapi justru Maria yang melihat kebangkitan Yesus. Pada waktu Yesus diantar ke kubur, Maria juga masih tinggal di situ dengan Maria yang lain. Tapi cara duduk mereka memandang kepada kuburan itu masing-masing dengan pemikiran mereka, dengan renungan saya katakan, saya bayangkan mereka duduk dan terdiam di situ seperti teman-teman Ayub yang datang menghibur Ayub. Itu mereka datang dari jauh dan melihat Ayub sangat menderita, lalu mereka juga duduk di atas abu. Lama mereka berdiam baru berkata-kata.
Saya bayangkan Maria Magdalena dan Maria yang lain setelah Yusuf Arimatea menggulingkan batu menutupi kubur itu, lalu Yusuf pulang, tinggallah Maria Magdalena dan Maria yang lain ini sambil melihat kubur itu, mereka diam dan berkata, aduh, baru kemarin kita berjalan bersama Yesus dari Galilea, sekarang yang kita nampak di balik batu ini mayat Yesus yang ada di dalam. Nah, di sini maksudnya disinilah akan nampak maksud mereka mengenal lebih dekat tentang Yesus, ya, mengenal Yesus dari dekat. Bagaimana pengenalan mereka mengenal Yesus? Nah, buktinya saja bahwa Maria itu betul-betul mengenal Yesus dari dekat. Dia yang melihat kebangkitan Yesus. Ya. Baik, selanjutnya kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-16, ya, Markus 16, kita lihat di sana, Markus pasal 16. Ayatnya yang ke-9. Kenapa Maria begitu mengasihi Yesus? Kenapa Maria ini begitu mengasihi Yesus? Baik. Markus pasal 16 ayat 9 dikatakan di situ, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya, mengusir 7 setan. Nah, di ayat 9 ini ada 2 hal di situ. Jadi saya ambil dulu yang kedua, yaitu ayat 9b. Ya, ayat 9b dulu. Itu untuk poin yang kelima, ya. Yaitu dikatakan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Yesus pernah mengusir 7 setan. Ya. Nah, berarti Maria ini pernah diikat 7 setan. Ya, pernah diikat 7 setan. Bayangkan 1 setan saja ikat, ya ikat itu luar biasa, apalagi 7 setan. Dan ada seorang yang pernah diikat bukan ratus, bukan puluh, bukan ribu, tapi apa? Legion, ya, legion. Siapa dia? Orang gila di Gerasa. Tidur di mana? Di hotel. Tidur di mana? Di kuburan. Orang Gerasa tidur di kuburan dia. Begitu dia datang menghampiri Yesus, Yesus tanya dulu, siapa namamu? Dia berkata Legion. Kenapa? Sebab kami banyak. Legion itu jumlahnya bukan ribu. Waduh, banyak. Ya, bayangkan. Lalu setan itu dari orang Gerasa yang tinggal di dalam orang Gerasa itu berkata, izinkan kami masuk ke babi-babi. Berapa babi? Berapa babi? 2.000 ekor babi. Kemana babi itu? Semua terjun ke danau, bunuh diri. Ya, bunuh diri. Terjun ke danau, kenapa? Tidak tahan. Biasanya orang disebut apa? Gila babi. Gila babi.
Nah, kalau gila babi kan masih hidup, tapi dia gila. Ini babi tidak tahan dia ini gilanya, sampai terjun ke air, ya bunuh diri. Kenapa? Sebab orang Gerasa ini saja diikat bukan 2000 setan, legion, ya lebih dari 1000. Itu banyak setan. Nah, masuk ke babi, bukan jadi gila babi, lebih daripada gila babi, sampai terjun ke air. Karena tidak tahan, setan yang begitu banyak, jadi satu babi dari 2000 ekor babi, satu babi itu berapa setan masuk ke dalam babi itu. Ya, makanya ada cerita katanya setan takut sama orang Manado. Kenapa? Sebab orang Manado makan babi. Nah, di dalam babi ada apa? Setan. Ya, jadi babi takut sama orang Manado. Nah, bukan juga orang Manado yang makan babi berarti semua setan takut. Ya, nah itu cerita saja. Nah, jadi kita melihat di sini orang Gerasa ini dikuasai begitu, yang sangat mengagumkan. Babi saja tidak tahan sampai ya mungkin kepanasan sampai terjun ke dalam danau. Ya, sebab firman Tuhan berkata orang Gerasa ini sudah tidak berpakaian. Nanti setelah dibebaskan, baru Yesus berikan kepada dia pakaian. Waktu orang banyak datang, melihat, mendengar laporan oleh gembala-gembala babi itu, mereka datang dan melihat orang yang tadinya gila sudah berpakaian, sudah diberikan pakaian, sudah dikenakan pakaian. Dia telanjang bulat, berarti apa? Kepanasan. Ya, kepanasan. Nah, itu sebabnya babinya terjun ke danau. Ya, tak tahan. Nah, kita kembali di sini. Maria ini pernah diikat 7 setan. Ya, dikatakan di situ daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Mengusir 7 setan. Satu setan saja mengikat, wow, untuk bebas sulit. Ini 7 setan. Ya, 7 setan. Nah, kita lihat sejenak di dalam Lukas pasal yang saya lihat dulu. Lukas pasal yang Oke, kita lihat di dalam Matius pasalnya Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Matius pasal yang ke-12. Ya, Matius pasal yang ke-12. Kita lihat di ayatnya yang ke-43 sampai 45. Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Ya. Matius pasal yang ke-12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ya, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatiannya, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong, ya, bersih, tersapu, rapi. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya.
Mereka masuk dan berdiam di situ, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, demikian juga akan berlaku ke atas angkatan yang jahat ini. Nah, diceritakan mengenai sebuah rumah. Rumah di sini adalah gambaran hidup seseorang dihuni oleh satu setan. Nah, satu setan saja sudah jahat, ya, begitu jahat setan itu. Tapi begitu dia keluar, dia kembali, rumah itu sudah bersih, tersapu, rapi. Lalu dia pergi, ya, tapi rumah itu kosong. Lalu dia pergi mengajak berapa? 7 setan lain. Berarti dengan dia 8 setan. Dia dikatakan dalam ayatnya yang ke 45. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lain, mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Lebih jahat, berarti satu setan ini saja jahat. Pergi memanggil yang lebih jahat daripadanya 7 setan. Berarti dengan dia 8 setan. Ya, 8 setan. Sehingga dikatakan firman Tuhan, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Nah, perhatikan ayat ini. Satu setan saja itu setan jahat. Dia pergi mengajak 7 yang lebih jahat dari dia. Berarti orang ini akan lebih jahat. 8 setan. Maria itu pernah dikuasai 7 setan. Ya. Maria pernah dihuni, diikat 7 setan. Nah, oleh kasih karunia Tuhan dia bertemu dengan Yesus. Sama seperti dengan orang Gerasa ini. Babi saja 2000 tidak tahan, terjun, mati bunuh diri. Bayangkan orang Gerasa ini bisa bertahan. Kenapa? Itu sebab kasih karunia Tuhan. Dia bertemu dengan Yesus dan dia dibebaskan. Yesus datang ke Gerasa bukan banyak orang, untuk banyak orang, tapi gara-gara satu orang ini. Di sini kita melihat kasih karunia Tuhan luar biasa. Hanya untuk orang Gerasa ini dia datang ke Gerasa. Sesudah itu Yesus diusir. Yesus tidak kecewa, satu orang aja dimenangkan. Ya, sebabnya luar biasa pelayanan Yesus. Walaupun begitu banyak orang berbondong-bondong ikut dia, tetapi ketika dia pergi ke satu tempat, di sana ada misinya. Ya, seperti Bartimeus, orang buta di Yeriko, Sakius di Yeriko. Ini satu orang saja. Nah, ke Gerasa, satu orang di sana, orang Gerasa ini yang diikat oleh roh Dikio yang lebih daripada 1000. Secara manusia kita berkata, kok bisa dia bertahan hidup? Babi saja tidak tahan. Tapi kok dia bisa bertahan? Telanjang. Tapi setelah bertemu Yesus, dia dibebaskan. Dia mengenakan pakaian dan kemudian apa? Dia pergi memberitakan Injil. Memberitakan, menyaksikan pertolongan Tuhan ke desa-desa di sekitar di mana dia berada. Tuhan pakai dia. Nah, Maria Magdalena ini, bayangkan. Firman Tuhan tadi katakan satu setan keluar, itu satu setan saja jahat. Dia pergi mengajak 7 setan lebih jahat dari dia. Dan firman Tuhan berkata keadaan orang ini lebih buruk daripada keadaannya semula. Waktu satu setan saja sudah buruk, ditambah 7 setan lain dengan dia 8, lebih buruk lagi. Bayangkan keadaan Maria Magdalena, 7 setan. Firman Tuhan berkata dalam Markus tadi 16 ayatnya yang ke-9 dikatakan daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Berarti kacau kehidupan Maria Magdalena ini, rusak. Seperti yang dikatakan dalam Markus 12 tadi. Ya, akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula ketika dihuni satu setan saja rusak. Apalagi 8 setan sudah. Maria Magdalena 7 setan dilepaskan. Bagaimana keberadaan hidup Maria Magdalena waktu itu? Tapi begitu bertemu dengan Yesus, adalah anugerah kasih karunia Tuhan, dia diselamatkan. Saya sangat diberkati dengan pujian yang dinyanyikan oleh Cili Suwagan. Dia katakan, saya diselamatkan, ya, saya diselamatkan dan Tuhan
mencatat kehidupan saya, membaharui kehidupan saya karena belas kasihan. Wah, dia memakai kata di situ belas kasihan, mercy. Ya, saya suka. Dia ceritakan kehidupannya itu melalui lagu. Ya, dengan lagu ini, waduh, saya diberkati. Itu judul daripada lagunya, mercy, belas kasihan. Dia diselamatkan karena belas kasihan Tuhan. Jadi saya bayangkan Maria Magdalena yang diikat 7 setan ini dilepaskan karena belas kasihan Yesus. Apalagi orang Gerasa itu yang diikat likil, itu adalah belas kasihan Tuhan. Maka Yesus berkata kepada perempuan itu, jangan tangisi aku, hai putri-putri Yerusalem, jangan tangisi aku, tangisilah dirimu dan anak-anakmu. Dia naik di atas kayu salib untuk melepaskan kutuk itu, menghancurkan, memutuskan kutuk itu, ikatan-ikatan, sehingga dia berkata sudah selesai. Sebab apa? Dia naik di atas kayu salib itu karena belas kasihan. Kita diselamatkan karena belas kasihan, seperti Maria Magdalena dilepaskan. Ya. Kemudian kita lihat ya yang di Markus 16. Sebelum kita lihat itu, satu ayat lagi kita lihat di Lukas, ya, Lukas pasal 8 dulu. Sebelum kita masuk poin berikutnya. Lukas 8, dalam Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Perhatikan di sana ini. Lukas 8 ayat yang kedua, saya baca saja dari ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ya, 12 muridnya bersama-sama dengan dia. Nah, ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari roh jahat. Ya, dibebaskan dari roh jahat. Nah, ayat 2 berkata begini, juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau berbagai penyakit. Nah, salah satunya itu adalah Maria Magdalena. 7 setan, tadi dalam Markus katakan 7 setan. Ya, itu sebabnya mereka setia mengikuti Yesus. Mereka mengenal siapa pribadi, karena Yesus datang dalam hidup mereka secara pribadi, melepaskan mereka dari ikatan belenggu setan. Nah, itu sebabnya bagaimana Maria begitu setia. Karena dia dibebaskan, diselamatkan hanya karena belas kasihan. Belas kasihan, anugerah Tuhan. Baik, poin yang ke-6, kita lihat itu di Lukas 16 tadi ayat 9e. Ya, ayat 9e. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Nah, ini ya, orang yang pertama melihat kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Tuhan menampakkan diri pertama-tama dari kebangkitannya adalah bukan kepada 11 murid, salah satu di antaranya, tapi Maria Magdalena yang juga adalah pengikut yang setia, yang mengenal Yesus dari dekat. Ya, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Nah, itu kita lihat bersama di dalam Yohanes, ya, Yohanes pada pasal yang ke-20. Yohanes 20. Ini ungkapan yang luar biasa.
Tuhan sampaikan. Ya, Lukas 20, kita lihat dulu ayat 10 dan 11, nanti kita lihat di ayat berikutnya. Ya, Yohanes pasal 20. Yohanes 20, kita lihat ayat 10. Ayat 10 di sana, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, itu Petrus dan Yohanes setelah melihat kubur itu kosong, mereka pulang. Nah, ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kita lihat di ayat berikutnya. Di ayat 12, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah," ini yang saya mau tekankan ayat 17. "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Ini ayat 18. Ya. Ya, perhatikan kata itu, ayat 18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ya, ayat 17. Ketika Maria masih di kubur itu, Yesus berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu." Jangan engkau memegang aku, karena Yesus belum pergi kepada Bapa. Harusnya Yesus kepada Bapa dulu. Tapi melihat keadaan Maria, dia tinggal dulu menampakkan diri kepada Maria, setelah itu pulang kepada Bapa, pergi kepada Bapa. Ya, nah ini yang saya katakan luar biasanya. Harusnya Yesus naik bertemu Bapa dulu. Tapi Tuhan melihat kesetiaan Maria di situ. Cinta Maria yang begitu dalam. Dia ikut Yesus dari Galilea dalam pelayanan, dari desa ke desa, memberitakan Injil. Maria ikut. Sampai pada waktu penguburannya, ya, sebelumnya ketika mereka menangis di situ, Yesus berkata, "Hai putri-putri Yerusalem," Maria ada di situ. Melihat Yesus disalibkan, mereka melihat dari jauh, dia ada di situ. Pada waktu mayat Yesus
diambil oleh Yusuf Arimatea dan dibawa masuk ke dalam kubur. Setelah itu Yusuf menggulingkan batu menutupi pintu kubur. Maria masih duduk di situ. Pada hari kebangkitannya, Maria pagi-pagi pada hari pertama pergi ke kubur. Melihat kubur kosong, dia menangis. Tuhan lihat bagaimana kesetiaan Tuhan, lihat bagaimana cintanya Maria Magdalena ini kepada dirinya. Itu sebabnya dia berkata dalam ayat yang ke-17, janganlah engkau memegang aku, karena aku belum pergi kepada Bapa. Karena cintanya kepada Maria, dia masih tinggal, harusnya pergi kepada Bapa dulu. Tapi bertemu Maria dan pesan kepadanya, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan yang luar biasa ayat 18, ini ungkapan Maria begitu sampai kepada 11 murid dan yang lain-lain. Dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Baru saja ayat 10 tadi, pulanglah kedua murid itu ke rumah. Itulah Petrus dan Yohanes. Mereka ikut pergi melihat kubur itu. Setelah laporan bahwa kubur kosong, pergilah mereka. Dan Maria baru sampai tinggal di situ. Tapi dua murid pulang. Tidak berkata kami melihat Tuhan. Tiba-tiba Maria sesudah pulang berkata, aku telah melihat Tuhan. Bingung Petrus. Hah? Kami dari sana tidak ketemu? Kok kau pulang dan bilang, aku telah melihat Tuhan. Inilah Maria Magdalena. Dialah yang pertama-tama melihat kebangkitan Yesus. Kenapa? Kenapa? Saya juga diberkati dengan kesaksian daripada Tony Daud. Setelah dia bertobat, dia masuk sekolah Alkitab dan banyak teori-teori yang teman-temannya ajar kalau mau dipenuhkan Roh Kudus harus begini, harus begitu dan sebagainya. Ternyata semuanya tidak seperti yang dikatakan itu. Dia katakan ada banyak orang setelah terima Yesus masing-masing punya tujuan. Ke gereja, dia katakan karena ada sesuatu dia datang ke gereja. Tapi saya tidak. Menurut Tony Daud dia berkata, ya, yang dia rindukan ialah memiliki kuasa. Karena selama dari kecilnya sudah memiliki kuasa, tapi kuasa itu kalah. Sekarang dia melihat kuasa yang lebih besar dan dia rindukan mengalami, menerima kuasa itu. Jadi begitu dalamnya kerinduannya kepada Yesus. Dan apa yang dia rindukan Tuhan berikan kepadanya. Maria Magdalena setelah dilepaskan dengan belas kasihan Tuhan dari 7 setan yang mengikat dia, Maria mengenal Yesus lebih dekat. Cara pengenalan lebih dekat beda dengan yang lain. Maria tidak hanya waktu Yesus hidup dia cinta Yesus, matinya pun sampai menunggu di depan pintu kubur, bahkan bangkitnya pun ke sana. Orang sudah pulang, dia masih menunggu di situ dan menangis dan berkata kepada Yesus, dia menyangka itu penjaga taman. Tuhan, jika Tuhan yang mengambilnya, tunjukkan, beritahukan. Jadi kita melihat begitu dalamnya cinta Maria Magdalena ini. Saya mau katakan begini. Dengan COVID-19 ini, virus corona ini, seluruh dunia dimanapun anak-anak Tuhan sedang diuji. Dengan tidak bisa kita beribadah bersama-sama, Tuhan mau melihat diri kita. Apakah kita seperti Petrus, Yohanes yang pergi ke kubur, melihat kubur kosong pulang. Mereka hanyut lagi dalam kesedihan. Tadi mengetahui Yesus sudah mati, sekarang kubur sudah kosong, kemana lagi, siapa lagi yang curi, itu pikiran mereka. Dengan berbagai, saya katakan berbagai alasan, berbagai ya daripada murid-murid yang lain. Beda dengan Maria Magdalena. Dia menunggu dan menunggu.
Dia ikut dari Galilea. Ketika Yesus memberitakan Injil dari desa ke desa, dari kota ke kota, dia ikut. Berangkat dari Galilea ke Yerusalem, dia ikut. Ketika Yesus dikirim menuju ke Golgota, dia salah satu wanita yang menangis dan meratap. Ketika Yesus disalibkan, dia salah satu wanita yang melihat dari jauh penderitaan penyaliban Yesus. Ketika Yesus diturunkan mayatnya oleh Yusuf Arimatea dan dimasukkan ke dalam kubur, Yusuf pulang, Maria duduk di depan pintu kubur, menunggu. Pada hari yang ketiga, hari pertama, dikatakan Maria ke sana melihat kubur kosong, pulang beritahu Petrus, Yohanes pergi, lalu dia ikut ke sana. Dua murid ini pulang, ayat 10 tadi, Maria masih menunggu di sana dan menangis. Sedih, di mana mayat Yesus dibawa? Dan Yesus yang belum pergi kepada Bapa berkata kepada Maria, jangan menekan aku. Aku belum pergi kepada Bapa. Pulang dan katakan kepada saudara-saudara. Maria pulang dan berkata, apa? Aku telah melihat Tuhan. Inilah hal yang luar biasa. Aku telah melihat Tuhan. Itu gambaran saya katakan kepada kita gereja Tuhan di akhir zaman ini. Ya, di tengah-tengah virus corona ini, Tuhan sedang melihat bagaimana pengenalan kita kepada Yesus lebih dekat. Dia sedang melihat. Adakah kita menunggu-nunggu seperti Maria? Ataukah posisi kita seperti Yusuf Arimatea? Setelah melihat mayat Yesus mati di atas kayu salib, dia pergi minta izin untuk menurunkan mayat Yesus. Kapan nih? Membungkusi dengan kain lenan putih bersih, memasukkan ke kubur yang kosong yang dia gali sendiri, menggulingkan batu. Setelah selesai tugasnya dia pulang. Atau seperti Petrus, Yohanes yang mendengar kabar kubur kosong, mereka pergi dan berlari sampai melihat betul kubur itu kosong, lalu pulang. Maria beda. Dari pertama selalu di situ. Yesus lewat memikul salib, dia menangis dan meratap. Di depan kayu salib dia melihat, dia ada di situ. Di bawah Yusuf Arimatea, mayat Yesus masuk ke dalam kubur. Setelah batu digulingkan, dia masih duduk di situ. Hari kebangkitannya, setelah dia melihat kubur Yesus kosong, dia masih tinggal di situ meskipun dua murid pulang. Dan Tuhan menampakkan, Tuhan lihat kerinduannya, kesetiaannya, kesungguhannya. Inilah yang Tuhan mau lihat dari kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya. Kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu